Arkitirema mengukur kemampuan orang yang paling depan sudah mencapai akselerasi energi 15%. Sedangkan para pengikutnya variatif, ada yang 11% sampai 13%. Namun secara rata-rata kemampuan penguasaan energi mereka di atas bangsa Brodela. Wajar, pikir Arkitirema. Dengan kemampuan seperti ini, mereka bisa menaklukkan para Broden. Para Broden mulai gelisah begitu melihat bangsa teror mulai satu persatu terlihat keluar dengan cepat dari dalam kumpulan debu. Bahkan ada yang mulai panik hendak lari dari tempat itu. Namun, Arkitirema mencegah. Semua harap tenang dan jangan khawatir. Mereka tidak akan bisa lagi menganiaya Anda semua. Ada saya di sini. Arkitirema berkata pada mereka dengan nada sangat meyakinkan, namun tidak terkesan sombong. Lebih cenderung ke arah menghibur. Meskipun setelah mendengar perkataan pemuda perkasa itu, mereka menjadi tenang. Akan tetapi, pengalaman selama ribuan tahun dianiaya oleh bangsa teror tidak bisa hilang begitu saja. Trauma masih tetap ada, dan sepertinya tidak akan lenyap dengan mudah dari alam bawah sadar. Gerakan melompat-lompat seperti itulah yang selalu menghantui pikiran mereka selama ini. Semua harap percaya pada Telsopurda, yakin seyakin-yakinnya saja. Walaupun kita harus mati hari ini, kita akan mati secara bahagia bersama Telsopurda. Penderitaan harus berhenti pada hari ini. Jangan takut, bersemangatlah. Lundarda memberikan semangat pada bangsanya yang sudah mulai terlihat gelisah dan ketakutan. Semakin dekat, Arkitirema mulai merasakan ada sesuatu yang salah dari bangsa teror ini. Pemuda itu tidak merasakan adanya kekejaman pada mereka. Malah yang sangat kuat dirasakan adalah penderitaan. Tidak ada pula nafsu untuk membunuh para mereka. Lundarda, pernahkah selama ini mereka membunuh secara langsung warga Broden? Arkitirema bertanya secara halus kepada kakek raksasa itu. Lundarda menatap penuh dendam pada bangsa teror yang sedang bergerak ke arahnya. Kemarahan dan kebencian tidak disembunyikan. Lalu menjawab dengan setengah berdesis saking menahan amarah. Kekejaman merekalah yang membuat kami terbunuh. Yang mulia Telsopurda, bisa bayangkan bagaimana terpisahnya seorang anak di mana dia sedang sangat membutuhkan kasih sayang orang tua. Mereka dipisahkan, lalu dipertemukan lagi. Namun sebelum sempat kami peluk, sudah diambilnya lagi dengan cepat sambil tertawa-tawa penuh kesenangan. Kami diperlihatkan anak-anak kami yang masih kecil di planet mereka. Dianiaya secara mental dengan selalu mengolok dan merendahkan, sehingga jarang ada yang mampu bertahan hidup karena hinaan mereka. Tidak, mereka memang tidak pernah membunuh kami secara langsung, namun lebih baik kami dibunuh atau bunuh diri apabila diperlakukan seperti itu. Setiap kami marah dan sedih, mereka sangat senang. Bahkan mereka lebih senang melihat rasa dendam kami. Lalu mereka semakin membuat kami panas dengan menunjukkan ketidakberdayaan kami terhadap mereka. Ketika kemarahan kami semakin memuncak, dengan enteng dan tertawa, mereka mengencingi kami, karena kami dalam keadaan lumpuh ditembak senjata mereka itu. Arkitirema mengangguk-angguk sambil tetap tersenyum. Melihat pemuda itu masih tetap tersenyum dan tidak terpancing, Lundarda kembali bertanya. Saya berbicara bersungguh-sungguh yang mulia Telsopurda, mohon jangan dipandang sebelah mata. Penderitaan ini kami sangatlah luar biasa. Sebagian besar di antara kami tidak kuat, lalu membunuh diri. Maka oleh sebab itu jumlah kami tidaklah banyak, karena kami menjadi tidak mau lagi punya anak, takut diambil dan dianiaya oleh teror keparat itu. Kalaupun ada, itu hanya 1 atau 2. Kami benar-benar membatasi populasi. Dan setelah mereka besar dan kuat, baru kami berani menambah anak, itu pun banyak yang menjadi mandul karena stres. Arkitirema masih tetap tersenyum, lalu berkata, Lundarda, terkadang apa yang kita lihat dan rasakan
tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sering mata dan pikiran kita tertutup oleh kerugian yang diderita tanpa mampu melihat hikmah di dalamnya. Sang Maha Pencipta memiliki cara yang sering kita tidak mengerti dan menganggap cara itu adalah yang merugikan. Namun, apa yang terjadi kemudian? Malah kita akan bersyukur setelah mereka merasa diuntungkan oleh kejadian selanjutnya. Tenanglah, biar saya yang menghadapi mereka dan jangan khawatir. Lundarda diam, dengan pikiran masih menyimpan kepanasaran, tetapi untuk berbicara dia tidak berani lagi. Akhirnya dia menunggu kejadian selanjutnya. Jarak antara kaum teror dengan para Broden semakin mendekat secara cepat. 1 menit kemudian, tibalah bangsa teror tepat 20 meter di depan bangsa Brodela, dan berhenti dengan gerakan tiba-tiba secara kompak dan bersamaan. Para Broden tidak bisa menyembunyikan kegelisahan. Mereka mulai bergerak-gerak tidak bisa diam, dan serba salah sambil menggumamkan kalimat yang tak jelas didengar. Sejenak dua bangsa itu berdiri berhadapan tanpa melakukan sesuatu. Arki Terema berada di antaranya. Meskipun secara posisi pemuda itu lebih dekat dengan bangsa Brodela, namun apabila terjadi sesuatu, dialah yang akan menjadi sasaran awal. Selama beberapa saat, kedua bangsa itu hanya saling pandang. Bangsa Brodela memandang dengan penuh kebencian, namun rasa takut juga muncul lebih besar. Sedangkan bangsa teror memandang dengan tatapan tanpa ekspresi. Tidak ada rasa apapun di sana. Benar-benar kosong melompong. Seolah-olah yang mereka tatap itu hanyalah sekumpulan angin berkesiur. Kedua bangsa itu sepertinya masih bersikap menunggu. Terutama bangsa teror. Kejadian kali ini adalah sebuah kejadian baru pula bagi mereka. Pesawat yang biasanya menjadi andalan mereka bisa terjatuh tanpa daya. Dan sekarang pun dengan mudah bahkan sangat mudah sekali digagalkan. Sikap ekstra hati-hati harus mereka lakukan. Karena pasti bangsa Brodela mendapat bantuan sangat kuat. Arki Terema tidak membiarkan situasi seperti ini berlanjut lebih lama. Pemuda itu melangkahkan kakinya ke depan, sehingga berada tepat di tengah kedua bangsa tersebut. Di luar dugaan, orang paling depan dari bangsa teror ikut pula melangkah, sampai berjarak sekitar 3 meter di hadapan sang utusan Adama. Mereka berdua berhadapan saling menatap wajah. Yang satu dengan mulut tersenyum sabar, dan mata memancarkan permakluman sangat tinggi, sedangkan yang satu lagi memancarkan tatapan yang sangat sulit untuk ditebak dan mulut tertutup secara kaku bagaikan menahan sesuatu. Perbandingan tubuh mereka sangat jauh, bagaikan orang dewasa berhadapan dengan bayi baru lahir tapi sudah perlente dan pintar dandan. Orang di hadapan pemuda itu tidak sampai setinggi lututnya. Satu raksasa dengan pakaian sederhana, sedangkan di hadapannya seperti manusia liliput dengan pakaian mewah gemerlap berwarna perak. Tangan Arki Terema bergerak secara perlahan untuk menyusun sembah. Namun gerakan tersebut disambut reaksi cepat dari orang di hadapannya itu dengan mencabut senjata dari pinggang untuk diarahkan pada sang Telsopurda. Pemuda itu tidak menghentikan gerakannya untuk menyusun sembah. Meskipun ditodong senjata karena ia tahu bahwa senjata itu tidak berbahaya bagi dirinya. Pudia Sadyana Kawaza. Segala puji bagi Sang Maha Kuasa yang telah mempertemukan kita. Mohon turunkan senjata Anda, karena saya tidak bermaksud jahat. Arki Terema berkata secara halus dan bersahabat, menggunakan bahasa campuran, menyapa dengan bahasa Lemurian, yang berarti segala puji bagi Sang Maha Kuasa, dan diakhiri dengan bahasa Brodela. Namun disambut pertanyaan dengan suara sangat dingin. Siapa kau? Mengapa membantu bangsa Brodela? Ternyata orang di hadapannya itu sudah mengetahui bahwa pemuda itu bukan bagian dari para Broden.
Hal ini pula lah yang membuat mereka berhati-hati dan tidak langsung membuat tindakan-tindakan sebagaimana biasa dilakukan. Sebelum Arkiterema menjawab, orang itu sudah melanjutkan perkataannya sambil tetap mengarahkan senjata pada pemuda itu. Semua Broden ada di dalam catatan kami, kecuali engkau. Tidak ada wajahmu di dalam database. Dan aku dengan engkau pula tadi menggunakan bahasa Lemuria. Apa hubungannya engkau dengan Ramidar? Lalu mengapa tubuhmu sebesar mereka? Apa engkau Lemurian mutan? Arkiterema tersenyum semakin lebar sampai giginya yang putih dan kuat itu terlihat jelas. Saya bersama Arkiterema berasal dari Ardgruma dan benar seorang Lemurian. Ramidar adalah yang dituakan oleh kami. Saya adalah utusan Adama untuk perdamaian. Menjadi sebesar ini karena melalui proses Gigrandor. Terkejutlah orang yang di hadapan Arkiterema. Tanpa terasa kakinya mundur satu tindakan ke belakang, namun senjata masih tetap mengacung. Meskipun dengan tangan menjadi gemetar, muka yang pucat itu terlihat semakin pucat. Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Jangan berbohong atau saya tembak. Gigrandor hanya bisa dilakukan oleh Telsopurda. Tidak mungkin seorang Lemurian yang hanya 40% mampu melakukan hal ini. Tidak mungkin. Orang itu melotot sambil berkata sedikit gagap, dan suara agak bergetar. Woi, Purtalna, goblok, dia memang Telsopurda. Wahahaha, kamu pimpinan teror memang lebih pandai menyiksa daripada berpikir. Wahahaha. Lundarda berteriak sambil menertawakan orang di hadapan Arkiterema yang ternyata pimpinan bangsa teror bernama Purtalna. Sekarang adalah kesempatan untuk membalas dendam pada mereka. Meskipun tidak secara fisik, tapi bisa secara mental dengan cara menghina, seperti yang biasa bangsa teror itu lakukan. Lagi pula, kakek raksasa itu bisa berlindung di balik Telsopurda agar selamat. Diteriaki seperti itu, Purtalna diam saja, tapi mulai mengaktifkan senjatanya, diikuti oleh seluruh teror di belakang. Semua senjata pasukan teror terarah pada bangsa Brodela, sedangkan senjata Purtalna mengarah pada Arkiterema. Arkiterema diam-diam menyiapkan Avextral, yaitu sebuah ilmu untuk menyerap segala jenis energi, terutama cahaya, dan dibentuk menjadi semacam bola kekuatan tanpa diubah sifat asalnya. Kewaspadaan ternyata terbukti. Purtalna tiba-tiba berteriak menggeledek. Tembak! Serat! Sebanyak 532 cahaya berwarna putih keperakan meluruh ke arah para Broden dan Arkiterema. Diikuti teriakan panik mereka yang diserang. Dengan tenang namun super cepat, sang Telsopurda menggerakkan tangan membentuk lingkaran besar dan kecil, dan akibatnya sungguh luar biasa. Semua sinar yang semula mengarah lurus ke depan, karena memang sifat cahaya itu merambat secara lurus. Kali ini, semua berubah secara total, dan tidak masuk akal karena yang akalnya belum memenuhi syarat. Semua cahaya itu tiba-tiba membelok ke arah Arkiterema dengan gerakan seolah-olah melambat. Lalu terkumpul di depannya dengan membentuk bola kekuatan yang semakin lama semakin menyilaukan mata. Avextral memang ilmu yang sangat luar biasa. Ilmu itu mampu mengubah arah energi apapun, termasuk cahaya menjadi berbelok ke arah manapun sesuai keinginan penguasa ilmu tersebut. Ilmu ini berpengaruh trail, namun dengan syarat penguasaan energi yang cukup. Jadi, sebetulnya bukan cahaya itu yang ditarik, namun sarana perambatnya yang dimanipulasi. Hal itulah penyebab sinar menjadi berbelok. Setelah arah disesuaikan oleh si penguasa ilmu, maka energi atau sinar akan dikumpulkan menjadi sebuah kesatuan kekuatan yang semakin lama akan semakin besar.
tergantung dari berapa lama energi atau cahaya itu ditembakkan. Semua yang berada di sana tidak ada yang tidak terpana oleh kejadian hebat tersebut. Sampai bangsa teror sendiri lupa untuk menghentikan tembakan. Akibatnya, bola energi yang terbentuk oleh terkumpulnya sinar menjadi semakin besar dan padat juga semakin menyilaukan. 5 meter di atas kepala Arkitirema. Apa yang terpampang di hadapan mereka semua adalah sebuah pameran kekuatan di luar khayalan sekalipun. Sekilas, terpikirkan oleh Arkitirema untuk membalikkan bola sinar tersebut pada teror. Namun, energi yang dikumpulkannya terlalu besar dan bisa membawa kematian. Akhirnya, pemuda itu membalikkan sedikit energi mengikuti jalur yang keluar dari senjata untuk merusak semua bars. Terjadilah ratusan letupan kecil seiring dengan rusaknya semua senjata bars di genggaman para teror, diiringi keterkejutan mereka semua. Sedangkan bola energi yang terkumpul akibat sinar tembakan itu dilemparkan oleh Arkitirema secara vertikal ke udara. Bagaikan roket, bola energi itu meluncur ke atas dan pada ketinggian 1 kilometer. Bola itu meledak menimbulkan pancaran cahaya berwarna-warni. Kejadian itu terlalu luar biasa, sehingga tidak menimbulkan reaksi seperti tepuk tangan dan sebagainya. Yang ada hanya pandangan terbengong-bengong tanpa suara dari kedua bangsa di sana. Pandangan mereka semua terkadang menatap ke atas, terkadang pula menatap Arkitirema dengan tatapan tidak percaya. Sedangkan mereka tetap bersikap biasa saja seolah-olah tidak pernah terjadi apapun dengan senyum tak lepas dari bibir. Para teror hampir tidak merasakan sakit akibat meledaknya senjata buzzer di tangan. Karena terlalu hebat apa yang mereka lihat dan alami di detik itu. Tangan mereka memang tidak terluka, hanya terasa panas saja. Karena dengan kemampuan penguasaan energi di atas 10%, mereka sudah cukup mampu menahan ledakan kecil seperti itu. Apalagi rata-rata penggunaan sarung tangan. Arkitirema membiarkan selama beberapa saat situasi untuk menimbulkan kesan ke alam bawah sadar mereka. Bukan bermaksud untuk menyombongkan diri, namun harus memberikan pesan ke dalam otak secara mendalam. Harap tenangkan diri Anda semua, jangan ada kekerasan. Arkitirema berkata memecahkan kesunyian. Namun itu bagaikan komando pada bangsa Brodella. Terdengar teriakan dan tepuk tangan riuh rendah dengan gegap gempita. Diselubungi ejekan-ejekan yang ditujukan pada bangsa teror. Lundarda mengeluarkan ejekan dan teriakan paling keras di antara para Broden. Hari ini dia senang sekali, seolah-olah beban selama ribuan tahun, hitungan Arguma, bisa dilepaskan sekaligus. Hatinya semakin yakin pada Telsopurda, bahwa dialah yang akan membereskan bangsa teror. Arkitirema sangat memaklumi apa yang para Broden lakukan sekarang adalah pelepasan emosi yang terakumulasi setelah sekian lama terkungkung di dalam diri mereka. Maka oleh sebab itu, ia biarkan saja agar semua bisa terlepas. Meskipun sebetulnya itu tidak melegakan, hanya menimbulkan rasa puas sementara saja. Dan selanjutnya akan berusaha untuk lebih puas dengan membuat cara balas dendam berkepanjangan.